Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maulida Tuta Soalulia, mahasiswa Pendidikan Matematika UIN Wali Songo Semarang. Dalam video pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai fungsi penerimaan. Fungsi penerimaan di sini dibagi menjadi 3 subbab. Yang pertama yaitu fungsi penerimaan total, yang kedua ada fungsi penerimaan rata-rata, dan yang terakhir ada fungsi penerimaan marginal. Langsung saja ke materi. Yang pertama ada fungsi penerimaan total. Nah, fungsi penerimaan total ini atau total revenue yang biasa disimpulkan dengan TR, di mana dalam penerapan nonlinear itu biasanya grafiknya itu berupa parabola terbuka ke bawah. Sedangkan pengertian penerimaan sendiri itu adalah seluruh pendapatan yang diterima dari hasil penjualan barang pada tingkat harganya. Penerimaan total di sini dapat dirumuskan dengan TR sama dengan fungsi dari Q, dengan Q adalah jumlah produk yang dijual sama dengan P dikalikan dengan Q, yaitu harga produk per unitnya dikalikan dengan jumlah produk yang dijual. Sini jika fungsi permintaan itu dapat dinyatakan dengan P sama dengan B min AQ, maka akan diperoleh TR-nya atau penerimaan totalnya adalah BQ dikurangi dengan AQ kuadrat. Nah, dari persamaan BQ dikurangi dengan AQ kuadrat ini akan didapat titik puncak persamaan parabolanya, yaitu dengan Q max, TR max. Dengan Q max-nya adalah min B per 2A dan TR max-nya adalah min D per 4A. Dengan D-nya adalah B kuadrat min 4AC ya. Langsung saja ke contoh soal. Diketahui fungsi permintaannya adalah P sama dengan 30 dikurangi 3Q, maka tentukan fungsi penerimaan totalnya dan berapa penerimaan maksimum. Nah, dari sini diketahui P-nya yaitu 30 dikurangi dengan 3Q, maka ditanya fungsi penerimaan total atau fungsi dari Q-nya. Maka didapat TR sama dengan fungsi dari Q sama dengan 30 dikurangi 3Q dikalikan dengan Q. Maka didapat TR-nya atau fungsi dari Q-nya adalah 30Q dikurangi 3Q kuadrat. Kemudian yang ditanya adalah berapa penerimaan total maksimum atau TR max-nya ya. Nah, dari titik puncak maksimumnya didapat rumus Q max, TR max. Dengan Q max-nya adalah min B per 2A, dengan B-nya adalah 30 dan A-nya adalah negatif 3. Tinggal kita substitusikan, negatif 30 dibagi dengan 2 dikalikan negatif 3. Nah, didapat Q max-nya atau barang maksimumnya dapat terjual adalah 5 unit. Nah, sedangkan TR max-nya atau penerimaan total maksimumnya adalah min D per 4A. Dengan D-nya adalah B kuadrat dikurangi 4AC, yaitu 30 kuadrat dikurangi dengan 4 dikalikan dengan negatif 3 dikalikan dengan 0. Karena C-nya tidak terdapat dalam soal, maka nilai C adalah 0 dibagi dengan 4A, 4 dikalikan negatif 3. Nah, maka didapat TR max-nya adalah 75. Yang kedua ada fungsi penerimaan rata-rata. Fungsi penerimaan rata-rata atau average revenue biasa disimbolkan dengan AR, di mana AR itu adalah penerimaan yang diperoleh per unitnya. Penerimaan rata-rata merupakan hasil bagi dari penerimaan total TR ini dibagi dengan Q atau jumlah barang yang dapat dijual. Nah, dari rumus penerimaan total tadi didapat TR-nya adalah P dikalikan dengan Q ya. Sedangkan penerimaan totalnya di sini adalah TR dibagi dengan Q, maka jika kita substitusikan nilai TR-nya, didapat AR itu adalah sama dengan P, atau P itu adalah harga barang per unitnya. Dan secara grafik, kurva AR itu akan berupa kurva permintaan dalam bentuk P sama dengan GQ, ya. Jadi di sini fungsi penerimaan rata-rata itu adalah sama dengan harga barang per unitnya. Langsung saja.
Selanjutnya yaitu fungsi penerimaan marginal. Fungsi penerimaan marginal atau marginal revenue, biasa disimbolkan dengan MR, adalah penerimaan tambahan yang diperoleh dari setiap tambahan satu unit barang yang dihasilkan atau yang terjual. Dengan rumus MR itu adalah delta TR dibagi dengan delta Q. Dengan delta TR itu adalah TR2, di mana penerimaan total setelah ditambahkan dikurangi dengan TR1, yaitu penerimaan total mula-mula. Sedangkan delta Q adalah Q2 dengan barang yang dapat dijual setelah ditambahkan ya, dikurangi dengan Q1, yaitu barang yang dapat dijual mula-mulanya. Untuk lebih memahami, langsung saja ke contoh soal. Nah, di sini fungsi permintaan yang dihadapi oleh seorang produsen monopolis ditunjukkan oleh P sama dengan 900 dikurangi 1,5 Q. Maka tentukan yang A, bagaimana persamaan penerimaan totalnya. Nah, berarti yang dicari di sini yang A adalah fungsi Q-nya ya, atau TR-nya. Yang B, berapa besarnya penerimaan total jika terjual barang sebanyak 200 unit dan 250 unit. Nah, berarti di sini yang ditanya adalah penerimaan total atau TR dengan Q-nya adalah 200 unit, dan juga penerimaan total ketika Q-nya adalah 250 unit, dan berapa harga jual per unitnya. Nah, berarti di sini juga ditanyakan P-nya ketika yang terjual adalah 200 unit, berapa harga jual per unitnya. Nah, dan juga ketika Q-nya 250 unit, lah nanti akan berapa harga jual per unitnya atau P-nya. Kemudian yang C yaitu hitunglah penerimaan marginal dari penjualan sebanyak 200 unit menjadi 250 unit. Nah, di sini yang ditanyakan adalah penerimaan marginal yang mula-mula menjual 200 unit itu ditambah menjadi 250 unit. Kemudian D, tentukan tingkat penjualan yang menghasilkan penerimaan total maksimum dan besarnya penerimaan maksimum tersebut. Nah, untuk yang D berarti yang ditanyakan adalah Q maksimum atau barang maksimum yang dapat dijual ketika barang maksimum yang dapat dijual yang dapat menghasilkan penerimaan maksimumnya nanti. Nah, langsung saja ke penyelesaian. Diketahui dari soal P sama dengan 900 dikurangi 1,5 Q. Maka ditanya yang A, persamaan penerimaan totalnya, di mana persamaan penerimaan total itu adalah fungsi dari Q atau TR sama dengan P dikalikan dengan Q, yaitu dengan P-nya bernilai 900 dikurangi 1,5 Q dikalikan dengan Q, maka didapat persamaan penerimaan totalnya adalah 900 Q dikurangi 1,5 Q kuadrat. Selanjutnya yang B, besarnya penerimaan total jika terjual barang sebanyak 200 unit dan juga 250 unit, dan berapa harga jual per unitnya masing-masing. Nah, yang pertama, ketika Q-nya 200, maka TR-nya adalah dengan mensubstitusikan nilai Q200 itu ke persamaan awal, persamaan TR-nya yang sudah kita dapat, yaitu 900 Q dikurangi 1,5 Q kuadrat, maka TR ketika Q-nya 200 itu adalah 900 dikalikan dengan 200 dikurangi dengan 1,5 dikali dengan 200 kuadrat. Nah, didapat TR-nya adalah 120.000. Sedangkan P-nya atau harga jualnya adalah tinggal kita substitusikan ke persamaan P yang sudah diketahui, yaitu 900 kurangi 1,5 dikalikan dengan Q-nya 200. Didapat P-nya atau harga jualnya adalah 600. Atau untuk menghitung harga jual per unit bisa juga menggunakan rumus penerimaan rata-rata, di mana penerimaan rata-rata itu adalah dengan penerimaan total dibagi dengan Q. Penerimaan total sudah kita dapat tadi adalah 120.000 dibagi dengan 200, maka didapat P-nya adalah 600. Nah, sama. Jadi ketika Q 200 maka didapat penerimaan maksimumnya adalah 120.000 dan harga jual per unitnya adalah 600. Untuk yang kedua, ketika Q-nya 250, maka penerimaan totalnya sama.
tinggal kita substitusikan ke persamaan penerimaan total. Didapat adalah 131.250. Untuk harga jual per unitnya yaitu 900 dikurangi 1,5 dikali dengan 250, didapat adalah 525, atau bisa juga dengan menggunakan rumus penerimaan rata-rata, juga hasilnya didapat 525. Jadi untuk Q, ketika Q-nya itu adalah 250, didapat penerimaan totalnya itu adalah 131.250, dan juga dengan harga jual per unitnya itu adalah 525. Selanjutnya yang ditanya adalah C, yaitu besar penerimaan marginal dari penjualan sebanyak 200 unit menjadi 250 unit. Nah, dengan rumus penerimaan marginal yaitu delta TR dibagi dengan delta Q, yaitu dengan delta TR adalah TR2 dikurangi dengan TR1 dibagi dengan Q2 dikurangi dengan Q1. Nah, TR2 itu adalah penerimaan total dengan Q-nya adalah 250, sedangkan TR1 itu adalah penerimaan total dengan Q 200. Nah, maka didapat TR2-nya itu yang sudah kita hitung tadi di penyelesaian yang B, yaitu TR2-nya adalah 131.250 dan TR1-nya adalah 120.000. Maka tinggal kita substitusikan aja ke rumus penerimaan marginalnya, yaitu TR2 dikurangi dengan TR1 dibagi dengan Q2 dikurangi dengan Q1, yaitu 131.250 dikurangi dengan 120.000 dibagi dengan 250 dikurangi 200. Nah, maka didapat MR-nya atau penerimaan marginalnya itu adalah 225. Kemudian yang D, yaitu besar tingkat penjualan yang menghasilkan penerimaan total maksimum dan besarnya penerimaan maksimum. Nah, berarti di sini yang ditanya adalah Q maksimum, di mana Q maksimum itu nantinya akan menghasilkan penerimaan total maksimum. Nah, langsung saja di sini dari penyelesaian yang awal sudah didapat TR-nya itu adalah 900 dikurangi 1,5 Q dikalikan dengan Q, maka didapat nilai B-nya itu adalah 900 dan nilai A-nya itu adalah negatif 1,5. Sedangkan rumus Q maksimumnya itu adalah min B per 2A, maka tinggal kita substitusikan saja nilai-nilainya. Dengan Q maksimumnya adalah negatif 900 dibagi dengan 2 dikalikan dengan negatif 1,5, maka didapat Q maksimumnya adalah 300, yang artinya adalah barang yang dapat dijual secara maksimum itu 300 unit, dan TR max-nya adalah 900 dikurangi 1,5 Q maksimumnya disubstitusikan dengan Q maksimumnya itu 300 dikuadratkan, hasilnya adalah 135.000. Nah, untuk cara satu mencari TR-nya bisa dengan mensubstitusikan ke persamaan awal, atau dengan cara dua, yaitu dengan menggunakan rumus min D per 4A yang sudah kita pelajari di fungsi penerimaan total ya, yaitu dengan min B kuadrat per 4AC dibagi dengan 4A, dengan B nya yaitu 900 kuadrat dikurangi dengan 4 dikalikan dengan, maaf ini negatif 1,5 ya, dikalikan dengan 0 dibagi dengan 4 dikalikan dengan negatif 1,5, maka didapat adalah 810.000 dibagi dengan 6. Nah, didapat TR maksimumnya adalah 135.000, sama dengan cara 1. Nah, maka sudah didapat Q maksimumnya adalah 300 dan juga TR maksimumnya adalah 135.000. Nah, untuk grafiknya berbentuk seperti ini, di mana Q maksimumnya itu adalah tadi 300 ya, dan TR maksimumnya adalah 135.000. Nah, nanti grafik fungsinya akan berbentuk seperti ini, parabola membuka ke bawah dengan Q maksimumnya adalah tadi 300 dan TR maksimumnya adalah 135.000.
atau di sini didapat titik puncak parabolanya adalah 300,135.000. Nah, yang terakhir ada latihan soal. Di sini terdapat 2 soal, bisa coba dikerjakan agar lebih memahami materinya ya. Kemudian sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.